Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Zorgi bisa kembali menyapa sahabat mulia semua pada video kedua kajian kita di kesempatan siang hari ini, insya Allah dalam gerakan keluarga mulia. Dan sahabat mulia, tadi di video pertama ini kita sama-sama mengaitkan ya sahabat mulia semua, terkait apa? Terkait pemuda, di sini pemuda dan juga jiwa. Ternyata antara pemuda dan jiwa ini tidak bisa terpisahkan. Jadi berbicara mengenai pemuda pasti berbicara mengenai jiwa. Nah, apa kaitannya tentu antara konsep tazkiyatun nafs ini, antara penyucian jiwa ini dengan be the best version of you, be the best version of us, menjadi versi terbaik diri kita. Ini ada pertanyaan pekan kemarin dari salah satu sahabat mulia di grup Gerakan Keluarga Mulia. Jadi kaitannya mungkin di video kedua ini menjadi penegas lagi bahwasanya pemuda yang dia memperhatikan jiwanya, senantiasa berjuang menyucikan jiwanya, akhirnya jiwanya itu menjadi hidup, hatinya menjadi hidup. Dari hati yang hidup tersebut mampu untuk apa? Bergerak dengan amal-amal, mampu memilah-milih aktivitas pekerjaan. Nah, ini kan pekerjaan ya, amal itu pekerjaan. Pekerjaan terbaik versi jiwanya sendiri. Karena di kajian di Fitrah Based Life ataupun juga Fitrah Based Education, ini kita sama-sama juga mengkaji mengenai yang namanya fitrah. Nanti insya Allah di episode-episode selanjutnya kita akan coba sama-sama angkat mengenai konsep fitrah itu secara detail, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama mengkaji tema-tema terkait fitrah based life dan fitrah based education. Nah, itu dia sahabat mulia. Jadi dari jiwa itu memiliki seperti apa ya? Seperti kalau Android, ini Android ya sahabat mulia semua. Android ini memiliki aplikasi di dalamnya. Sehingga aplikasi di dalam ini sudah terinstall dari memang pabriknya. Sehingga kita yang baru membeli Android ini sahabat mulia semua, ini tinggal kita download begitu dan kita aktifkan aplikasi tersebut. Nah, ternyata sama dengan diri kita. Diri kita sudah memiliki versi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwasanya kita sudah diciptakan sesempurna mungkin penciptaan begitu. Siapapun diri kita sahabat mulia, saya Zorgi, sahabat mulia dengan siapapun namanya saat ini, kita sudah sukses dari lahirnya dan kita sudah memiliki kecenderungan-kecenderungan beramal dari takdir-takdir tersebut. Akhirnya dari mana kita tahu amal-amal yang terbaik atas diri kita? Dari fitrah, dari jiwa kita. Nah, jiwa dan pemuda yang paham dan pemuda yang memperhatikan jiwanya akan cenderung memilah-milih amalan terbaiknya sehingga menjadi versi terbaik dirinya. Loh, kok bisa? Nah, terlihat dari mana? Terlihat dari performance, terlihat dari produktivitas. Kalau dalam bahasa manajemen seperti itu ya. Terlihat dari apa ya, terlihat dari kualitas amalan. Sehingga dalam satu ayat yang tadi saya sampaikan, ahsanu amala ya, amalan terbaik. Amalan terbaik itu adalah amalan yang berkualitas, selain ikhlas tapi juga berkualitas, sehingga dari dalam jiwanya itu mengeluarkan potensi terbaik. Nah, itu dia mungkin beberapa poin, nanti insya Allah kita lebih perdalam lagi kaitan antara be the best version of us, of you begitu, versi terbaik kita dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sehingga pemuda yang terus menyucikan jiwanya akan cenderung mampu untuk hidup dengan baik, hidup bahkan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Begitu ya. Mungkin ini jika masih belum ataupun ada yang kurang mungkin bisa disampaikan nanti di komen ataupun juga di pesan dalam grup Gerakan Keluarga Mulia ataupun juga Telegram Gerakan Keluarga Mulia ya, insya Allah. Baik. Nah, saya dalam tazkiyatun nafs ini mereferensikan kajian ini berawal dari satu buku dari guru kita Ustaz Heri Santosa, sahabat mulia semua, yaitu adalah Fitrah Based Life.
Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat bagi kami. Dan boleh sahabat mulia semua yang juga sedang menyimak pada kesempatan kali ini bisa memiliki buku ini. Karena insya Allah gerakan-gerakan kita di keluarga mulia, Fitrah World Movement, itu tidak terlepas dari Fitrah Based Life dan juga Fitrah Based Education. Jangan khawatir sahabat mulia, karena Fitrah Based Life ini insya Allah dan Fitrah Based Education ini berdasarkan perkataan terbaik, perkataan yang paling benar, itu adalah kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dan juga perkataan para ulama, insya Allah. Nah, dari Tazkiyatun Nafs ini kita mulai sahabat mulia dari buku Fitrah Based Life ini. Dan dari Fitrah Based Life ini sangat luar biasa, kita diingatkan nih di sini sahabat mulia. Nah, ini boleh didengar secara jelas sahabat muda ya, para pemuda yang menyimak pada kesempatan kali ini atau yang pernah melalui masa muda dan ingin kembali mengaktifkan giroh mudanya. Di sini dijelaskan setiap manusia punya penugasan, punya misi hidup. Itulah alasan kehadiran kita. Nah, ini perlu ditegaskan sahabat muda dan juga sahabat mulia. Masa muda ini masa yang sangat krusial. Kenapa? Karena disinilah masa pergolakan sahabat mulia. Masa yang cenderung kita berjuang atas ujian Allah dengan hawa-hawanya, dengan ujian-ujian kecenderungan yang yang kita pergolakan, apakah kita akan cenderung lurus jalannya atau belok ya. Nah, ini dia. Nah, di sini karena ketika cenderung kita berjuang, insya Allah kita akan berada pada misi hidup kita. Nah, di sinilah. Nah, ini mungkin ada sebagian di antara sahabat mulia sekarang yang belum memahami apa misi hidup begini ataupun juga penugasan hidup. Mungkin bagi yang sudah pernah paham, ini menjadi zikir ya, menjadi sesuatu yang diulang, insya Allah mudah-mudahan menjadi semakin meneguhkan hati kita. Nah, bagi yang belum, ini merupakan khazanah pengetahuan yang sangat luar biasa, boleh dicatat dan boleh sangat benar-benar didengar, karena saya pun juga ingin mendengarnya kembali dari buku ini. Bahwasanya di sini ternyata kita sebagai pemuda sahabat mulia ini punya misi hidupnya masing-masing. Lagi-lagi saya pengandaiannya seperti apa? Bibit pohon stroberi akan berbuah stroberi. Bibit pohon durian akan berbuah durian. Tidak mungkin bibit pohon durian berbuah stroberi dan bibit pohon stroberi berbuah durian. Dari logika kita, dari kenyataan kita, tidak sangat mungkin. Dan itulah sunnatullah Allah. Begitupun juga dengan kita, wahai pemuda. Kita memiliki jati diri masing-masing. Kita memiliki bibit kita masing-masing. Saya Zorgi dan sahabat mulia sekarang yang sedang menyimak adalah sahabat mulia yang sudah sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan sudah sukses dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini. Tidak ada versi lain yang terbaik selain diri kita masing-masing. Oleh karenanya, berlakulah yang terbaik atas diri kita dan hidup kita. Meraihlah apa yang paling bermanfaat atas diri kita. Dan di antaranya di sini yaitu adalah meraih misi hidup, misi yang sudah Allah takdirkan ketika kita diciptakan di muka bumi ini. Jika kita mengerjakan selain misi tersebut, walaupun sejuta kegiatan kita lakukan, maka cenderung kita akan merasa hampa karena tugas utama kita tidak lakukan. Tapi jika kita melakukan satu tugas ini, walaupun kita melupakan tugas yang lain, kita akan cenderung bahagia, kita akan cenderung bergiroh ya, bersemangat melakukannya, dan kita akan cenderung menarik energi positif di alam semesta ini. Insya Allah. Dan diantaranya di sini ternyata punya syarat nih sahabat mulia. Ini yang perlu kita perhatikan oleh para pemuda saat ini agar kegalauan, ketidakberdayaan sebagai pemuda, terus juga nggak jelasnya sebagai pemuda ini hilang. Apa syarat? Yaitu menemukan misi hidup, menemukan tugas hidup, menemukan panggilan hidup kita. Ini tidak lain cuma satu, katanya buku ini diantaranya dari Ustaz Dari Santosa sampaikan. Jujur pada nurani. Jujur pada suara hati. Suara hati nurani. Nah, di sini ada syaratnya. Agar jujur, maka suara hati nurani itu harus berangkat dari jiwa yang senantiasa berusaha untuk suci. Nah, ini di garis bawah ya, berusaha untuk suci. Kita bukan so suci, tapi kita memang butuh untuk terus mencucikan diri kita sehingga kita mampu mendengar mendengar panggilan-panggilan hidup begitu, panggilan-panggilan jiwa kita. Nah, barang siapa pemuda yang terus menyucikan jiwanya, maka panggilan-panggilan jiwa itu akan cenderung jelas terasa pada hidupnya. Nah, barang siapa yang mengabaikan penyucian jiwanya, maka cenderung akan
samar, bahkan tidak terdengar panggilan jiwa itu, dan akhirnya mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, nauzubillah, sampai ke maksiat. Itu diantara dari tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa ini. Jadi penyucian jiwa ini sampai kapan, Kang Zorgi? Sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kematian menghadirkan dirinya pada hidup kita, begitu sahabat mulia. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyucikan jiwa kita, mampu mendengar panggilan-panggilan jiwa kita, kita melaksanakannya sebagai ibadah kepada Allah, Allah ridho kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat, bahagia sejati dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu Kang Zorgi, bagaimanakah caranya agar kita bisa meraih ataupun juga kita bisa masuk pada fase tazkiyatun nafs? Kan kebanyakan sekarang tazkiyatun nafs itu banyaknya konsep ya sahabat mulia, tapi kita butuh aplikatif nih, karena hidup kita bergerak ya sahabat mulia ya. Nah, gerakan kita butuh ada gerakan-gerakan yang sesuai dengan konsep tazkiyatun nafs ini. Di antaranya dalam buku Fitrah Based Life ini, boleh sahabat mulia juga bisa memilikinya. Nanti bisa membuka di halaman 213 dan juga 212 ya. Jadi 212 hingga 213, di mana di sini ada 5 langkah. Dan di sini ditulis dalam 5M langkah tazkiyatun nafs. Dan di sini diawali dengan berhentilah sesaat, luangkan waktu untuk melakukan tazkiyatun nafs. Jadi pada intinya kita disarankan, bahkan kita diwajibkan mungkin ya, untuk cenderung berhenti sejenak dari rutinitas kita, dari aktivitas-aktivitas yang akhirnya menggerus waktu kita, dan kita maksimalkan waktu-waktu yang luang itu untuk apa? Untuk tazkiyatun nafs, untuk sama-sama mengaplikasikan 5M ini. Apa saja? Yang pertama, M pertama adalah muahadah. Nah, muahadah. Yang kedua adalah muraqabah, yang ketiga adalah muhasabah, yang keempat adalah muaqabah, yang kelima adalah mujahadah. Nah, ini dia nih. Wah, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kita sama-sama coba ringan, coba kita perdalam ringan ya pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah muahadah. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini muahadah disampaikan dari Ustaz Aris Santosa dalam bukunya Fitrah Based Life, bahwasanya muahadah ini adalah bentuk tazkiyatun nafs dalam mengenang atau menyadari bahwa hidup memerlukan tugas untuk mencapai maksud. Nah, apa maksudnya? Ternyata sahabat mulia semua, kita berada di muka bumi ini tidak sia-sia. Kita ada di muka bumi ini bukan kebetulan. Kita berada di sini dengan siapa diri kita, dengan keluarga yang ada sama kita, dan orang-orang di samping kita sekarang. Ini ada maksud penciptaan Allah. Dan maksud ini sangat agung, sangat mulia, sahabat mulia, yang perlu kita perhatikan. Dan barang siapa pemuda yang memperhatikan maksud yang disampaikan di sini adalah maksud penciptaan ini, maka dia akan cenderung bahagia dalam hidupnya. Nanti kita coba kaji. Dan di sini disampaikan maksud penciptaan itu apa. Jadi di sini muahadah fase pertama ini adalah, baik, ini ada suara lagi karena saya di komplek ya. Mohon maaf. Jadi fase pertama ini muahadah. Baik, kita sambil menikmati suasana alam semesta ya sahabat mulia ya, tidak apa-apa. Dan muahadah ini adalah fase, di sini adalah fase mengenang. Mengenang apa? Mengenang janji-janji besar kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenang maksud-maksud penciptaan kita hadir di muka bumi ini, sehingga kita tidak cenderung kemana-mana arah hidupnya. Kita mengailkan diri kita dengan fase muahadah ini, sehingga kita terus mengenal apa maksud Allah menakdirkan kita di sini. Dari mana Kang Zorgi kita bisa mengenal hal tersebut? Dari 2 ayat yang bisa kita kaitkan untuk kita terus kenang, untuk kita terus menjadikan bahan renungan, dan diantaranya 1 ayat dari surat Az-Zariyat ayat ke-56 ya sahabat mulia semua ya. Di sini surat Az-Zariyat ayat ke-56, bahwasanya Allah menyampaikan, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwasanya kita mengenang terus bahwasanya setiap amalan kita, setiap kerja kita, gerak kita ini teruntuk para laki-laki ya, ketika bekerja di perusahaan, bekerja dimanapun. Jika ini lepas 1 ayat ini saja, ini akan cenderung kehidupan dalam perusahaan kita akan cenderung dalam koridor kurang
mengenakan hati, galau, resah, ataupun juga bahkan produktivitas menurun. Karena apa? Karena kita melupakan satu perenungan ayat ini, bahwa setiap gerak kita, setiap pekerjaan kita itu tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama di surat Az-Zariyat, sekali lagi ayat ke-56. Surat yang kedua, ayat yang kedua dan surat yang kedua ini dari surat Al-Baqarah ayat ke-30, bahwasanya di sini Allah menyampaikan sesungguhnya di sini ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Ini kata malaikat. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inilah salah satu perenungan yang harus kita kaitkan terus dalam setiap gerak kita, setiap nafas kita. Bahkan ketika kerja, dimanapun kita, dalam bentuk apapun, kita tidak terlepas dari dua poin ini. Ibadah kepada Allah dan sebagai khalifah, pemimpin muka bumi ini. Apalagi pemuda, kita adalah generasi-generasi yang akan meneruskan kepemimpinan generasi sebelumnya. Sehingga kita harus mempersiapkan mental kita, mempersiapkan karakter kita untuk memimpin dunia ini. Kalau kita sekarang lengah, pemuda sekarang lengah, selalu siapa lagi akan meneruskan bumi ini pada saatnya nanti? Pada saatnya nanti, nauzubillah, akan ada yang lebih kuat. Nauzubillah, kalau yang lebih kuatnya itu adalah orang-orang jahat, bagaimana? Bumi ini akan dikuasai orang jahat. Nah sekarang orang-orang baik, pemuda-pemuda baik, harus sama-sama kita menguatkan. Harus kita sama-sama terus merenungi maksud-maksud ini, terus merenungi dan menghafal, dan juga dimasukkan ke dalam sanubari kita. Agar apa? Kita memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan puncak kejayaan daripada pemuda itu di genggaman pemuda yang salih, pemuda yang baik. Dunia di pemuda yang baik itu akan insya Allah jauh lebih berkah, jauh lebih rahmatan lil alamin. Itu dia sahabat mulia, di fase muahadah, yaitu adalah mengenang setiap maksud-maksud besar Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Baik, itu yang pertama ya sahabat mulia. Yang kedua adalah muraqabah, di mana muraqabah ini disampaikan oleh Ustaz Dari Santosa adalah mendekat dan meminta kepada Allah. Nah ini dia. Jadi setelah fase pertama adalah mengenang janji-janji besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Di antaranya di sini adalah bagaimana tazkiyatun nafs ini menghantarkan kita untuk terus mendekat, bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan terlihat sahabat mulia dengan satu surat, satu ayat yang senantiasa kita selalu memohon kepada Allah di surat tersebut dan diulang-ulang setiap harinya dalam ibadah kita, sholat kita, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sana hanya satu pinta kita di surat Al-Fatihah itu. Kita minta jalan yang lurus, bukan cara yang lurus tapi jalan yang lurus. Cara lurus tapi jalan salah tidak akan sampai. Tapi jalan yang lurus dengan cara yang lurus, insya Allah sampai dengan selamat dan juga segera. Dan insya Allah kita mudah-mudahan termasuk yang Allah karuniakan mendapatkan jalan yang lurus. Dari mana? Dari ibadah yang benar, dan diantaranya dengan pelantunan Al-Fatihah yang benar. Jadi diantaranya di sini muraqabah ini bagaimana cara kita mendekat kepada Allah agar Allah karuniakan jalan kehidupan yang lurus, di mana jalan kehidupan yang lurus ini akan menghantarkan kita pada tugas spesifik itu, misi hidup itu. Nah ini dia. Jadi tidak lima langkah ini tidak bisa dipisahkan sahabat mulia. Jadi muraqabah ini adalah kita bersungguh-sungguh kepada Allah untuk mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Kalau di ayat lain, saya di sini dalam Fitrah Base Live sahabat mulia, saya coba cek kembali. Di sini ada satu ayat, yaitu adalah surat Al-Isra ayat ke-84. Boleh dibuka mushafnya. Di sini disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Di mana di sini disampaikan, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi ternyata sahabat mulia, ini sangat luar biasa rahasianya. Setiap orang
bisa melakukan kecenderungan dengan masing-masing fitrah bakat, misalkan bagi yang sudah memahami ya, fitrah bakat, terus juga fitrah intelektualitas, itu kecenderungan kita masing-masing. Nanti kita coba kita bahas ya, masing-masing sahabat muda yang baru bergabung, sahabat muda yang baru bergabung, kita pelan-pelan. Tapi di sini disampaikan di Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-84, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Nah, ada orang-orang yang sudah mengikuti fitrahnya, fitrah bakat, seperti pandai ngomong, pandai acting, misalkannya aktor atau apa. Tapi di sini garis besarnya, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi hanya Allah yang maha mengetahui siapa yang berada di jalan yang lurus. Oleh sebabnya apa? Ini adalah pertanda bahwa kita sebagai pemuda, kita sebagai manusia, kita harus cenderung terus meminta pertolongan Allah agar kita cenderung digolongkan orang-orang yang termasuk ke jalan yang lurus tersebut, bukan jalan yang belok kanan, belok kiri, mengkor kanan, mengkor kiri gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gitu ya, bahasa Sundanya mengkor itu belok begitu ya. Akhirnya kita cenderung ke jalan yang lurus, sahabat mulia. Insya Allah di sini di fase muraqabah ini adalah bagaimana cara kita mendekat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta ihdinas siratal mustaqim. Jadi insya Allah ketika sholat, mudah-mudahan kita sahabat mulia sama-sama bisa melantunkan dari hati, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntunkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah, jalan orang-orang yang telah Allah karuniakan nikmat, jalan-jalan para anbiya, salafus saleh, orang-orang sidik, orang-orang benar, orang-orang yang cenderung hatinya bersih begitu. Insya Allah itu adalah jalan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan kita satu di antara yang mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu muraqabah yang kedua. Yang ketiga adalah muhasabah, sahabat mulia. Jadi setelah muahadah, muraqabah, ada fase selanjutnya adalah muhasabah. Nah, ini suka kita senantiasa mendengar dari training ataupun juga dari ada kelas-kelas ya, muhasabah begitu. Nah, di sini muhasabah di Fitrah Best Life ini adalah mengevaluasi dan men-tracking hidup kita selama ini. Dan di sini disampaikan syukuri dengan cara melacak semua kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi di fase tazkiyatun nafs ini kita juga dianjurkan untuk merenung atas apa yang telah Allah karuniakan. Sehingga mungkin hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin, kita terus merenung karunia-karunia yang sudah Allah karuniakan. Nanti sahabat mulia akan ada polanya. Seperti baju ini, jas ini ada polanya sahabat mulia. Kalau tanpa pola mungkin cenderung tidak akan serapi ini. Nah, sama dengan hidup kita, ketika kita merenung dan kita memflashback diri kita ke belakang, akan ada pola-pola yang khusus yang Allah karuniakan atas hidup kita. Sehingga kecenderungan kita ke depan akan tidak jauh dari pola tersebut. Sehingga fitrah bakatnya, fitrah intelektualitasnya, fitrah imannya berada di mana? Di sanalah kita bisa mendapatkan kuncinya di antaranya. Dan itu perlu jiwa yang bersih. Agar apa? Agar Allah tuntun. Sehingga tidak ada bisikan syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dia sahabat mulia dari muhasabah kita mencoba syukur. Jadi syukur itu tidak hanya kita mendapatkan gratis langsung kita tidak melakukan apa-apa, tapi bersyukur itu adalah ketika Allah karuniakan sesuatu, kita coba menggali hikmah apa yang Allah karuniakan atas karunia tersebut. Jadi menggali apa yang sudah Allah karuniakan di masa-masa lalu kita. Begitu sahabat mulia di fase muhasabah ya. Sehingga apa, di fase muhasabah ini penekanannya ketika kita sudah memahami pola-pola seperti baju ini di dalam kehidupan kita, di sini fase selanjutnya dalam muhasabah ini bagaimana pola tersebut, karunia tersebut kita pakai untuk menyeru kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi nanti yang harus tumbuh itu adalah fitrah iman. Nanti kita bahas ya sahabat mulia, sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, di fase berikutnya dari muhasabah, fase muaqabah, di mana fase muaqabah ini adalah melepas semua yang menghambat dan menjadi penyebab sulitnya kita menemukan kebahagiaan hakiki dan makna hidup untuk menjalani tugas spesifik. Jadi di sini disampaikan oleh Ustadz Haris Santosa bahwasanya kita diharuskan juga untuk sama-sama menghilangkan, melepas hambatan-hambatan dalam hidup kita begitu. Seperti apa contohnya? Perbuatan-perbuatan maksiat kecil kita seperti ghibah, namimah, terus juga
apa ya, dan adanya kurang baik adab kepada orang tua, masih ada masih ya penyakit hati begitu ya, yang akhirnya menutup kejernihan jiwa kita. Dan apalagi pasti ya kita harus sudah menghilangkan dosa-dosa besar, nauzubillah, seperti minum miras atau minuman keras ya, atau berjudi, atau bahkan nauzubillah berzina dan lain sebagainya. Itu dia, kita harus bebaskan jiwa kita dari hal-hal tersebut, karena itulah sebenarnya yang menghambat di antara kita menemukan panggilan jiwa, panggilan hidup, kejernihan hati, begitu sahabat mulia. Nah, yang terakhir sahabat mulia, di sini adalah fase mujahadah, di mana mujahadah ini fase terakhir dari fase-fase sebelumnya. Di mana mujahadah ini adalah ketika seseorang sudah masuk tahap pemahaman jiwanya, sudah terus berjuang untuk menyucikan dirinya, dan dia pada satu fase di mana dia sangat paripurna dalam jiwanya, dalam perannya di masyarakat. Sehingga mujahadah ini adalah di sini adalah terus menerusnya kita bersungguh-sungguh untuk berjuang menyucikan diri kita. Bersungguh-sungguh untuk menyeru panggilan Allah dengan panggilan-panggilan jiwa kita. Di sini tidak sambilan dalam mengerjakan pekerjaan dari panggilan jiwa tersebut. Jadi all out gitu sahabat mulia semua. Jadi kita memberikan 24 jam kita, memberikan seluruh hidup kita untuk panggilan jiwa tersebut. Nah, ini mudah-mudahan kita doakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita doakan juga sahabat mulia. Kita berdoa kepada Allah agar apa? Agar kita yang di sini yang menyimak saat ini Allah karuniakan, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan juga makom ataupun level masuk ke dalam hidup, dimana di situ adalah bergeraknya aktivitas dari panggilan jiwa kita, dan dari sanalah kehidupan kita berlangsung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam bahasa lainnya, mudah-mudahan Allah karuniakan kita yang menyimak saat ini mendapatkan kehidupan sejati, yaitulah kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, yang juga diaplikasikan dengan misi hidup yang aktif, peran-peran peradaban yang aktif dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia sahabat mulia 5 langkah tazkiyatun nafs dari buku Fitrah Based Life. Dan untuk selanjutnya sahabat mulia masih ada ratusan di sini yang harus kita sama-sama kaji dan pahami. Insya Allah mudah-mudahan Gerakan Keluarga Mulia menjadi salah satu wadah yang Allah perkenankan untuk menjadi pemaham dan juga pelatih diri-diri kita, agar kita senantiasa bisa berjuang, bisa juga meraih kehidupan yang sejati, dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala selamat hingga surga firdausnya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat mulia, dan jangan lupa share juga video ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya jika memang insya Allah bermanfaat untuk diri dan juga keluarga. Dan juga terus kita doakan bagi tim yang berjuang juga untuk melayani Gerakan Keluarga Mulia dan juga Fitrah Based Life, Fitrah World Movement maksudnya, dan juga guru-guru kita, orang tua kita doakan terus. Terima kasih sahabat mulia, dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa di pekan-pekan berikutnya dalam kajian rutin pekanan di Gerakan Keluarga Mulia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.